Bayangkan Anda sedang melihat cetak biru arsitektur sebuah perusahaan. Garis-garisnya lurus, hierarkinya jelas, gitu kan. Mengalir dari direktur utama di puncak, terus turun ke berbagai lapis manajer. Iya, sangat rapi dan presisi kalau di atas kertas. Betul, sangat rapi. Kotak-kotak itu memberi kita ilusi kalau segala sesuatunya terkendali. Tapi mari kita jujur saja. Saat Anda melangkah keluar dari ruang rapat dan turun ke lantai operasional, cetak biru itu pada dasarnya fiksi belaka. Realitas di lapangan jauh lebih berantakan sih. Tapi di saat yang sama itu jauh lebih menakjubkan sebenarnya. Setuju. Karena di dunia nyata, bisnis sama sekali nggak beroperasi dalam garis lurus. Tepat. Ketika kita berhenti melihat organisasi sebagai tumpukan batu bata yang statis dan mulai melihatnya dari kacamata analisis sistem, kita menyadari bahwa bisnis itu adalah sebuah organisme yang hidup. Organisme yang bernapas ya. Iya, bernaupas, merespons, berkeringat, dan pastinya memiliki DNA operasional yang sangat kompleks. Dan DNA itulah yang menjadi target eksplorasi kita hari ini. Berdasarkan tumpukan catatan, studi kasus, dan prinsip-prinsip klasik dari literatur analisis sistem karya Kendall dan Kendall, kita akan membedah anatomi dari kekacauan tersebut. Kita akan membongkar bagaimana sistem dan subsistem di dalam perusahaan itu saling bergesekan. Betul. Bagaimana kelaparan akan informasi di berbagai level manajemen memicu konflik. Dan bagaimana para analis menggunakan peta visual khusus untuk mengubah benang kusut itu menjadi jalan tol informasi yang efisien bagi Anda. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Jadi langkah pertama untuk memahami organisme ini adalah menerima satu aturan mutlak. Setiap organisasi, tidak peduli seberapa terfragmentasi kelihatannya, adalah sebuah sistem besar yang dibangun dari subsistem-subsistem yang saling terkait. Saling terkait dan bergantung ya. Betul sekali. Literatur menyebutnya sebagai interrelated dan interdependent. Anda nggak bisa sekedar membedah satu organ tanpa membuat seluruh tubuh merasakannya. Mari kita bawa prinsip ini ke bumi. Konsep saling bergantung ini seringkali berakhir menjadi omong kosong korporat kalau kita nggak melihat aplikasinya. Saya ingat ada satu studi kasus di materi kita yang sangat brutal menggambarkan hal ini. Yang soal asisten administratif itu kan? Iya, terkait otomatisasi. Kasus itu adalah contoh sempurna tentang konsekuensi yang tidak disengaja. Gini, di atas kertas keputusannya sederhana. Pihak manajemen sebuah perusahaan menyadari bahwa mengandalkan asisten administratif manusia untuk mengetik dokumen itu memakan biaya besar. Apalagi mengatur jadwal segala macam ya. Betul. Solusi mereka adalah memberhentikan para asisten tersebut dan mengganti fungsi mereka dengan jaringan PC. PC yang terhubung langsung ke meja para manajer kan? Tepat. Secara matematika finansial, pengematannya instan. Manajer bisa mengetik email mereka sendiri dan mengatur kalender digital mereka. Masalah selesai dong. Logika kasarnya begitu sih. Tapi saya berasumsi asisten administratif di sebuah kantor biasanya bukan sekedar mesin ketik bernyawa. Jelas bukan? Mereka itu penjaga gerbang. Mereka tahu siapa yang sedang marah, manajer mana yang sedang sibuk, rumor apa yang sedang beredar. Kalau Anda mencabut mereka dari ekosistem, Anda menghancurkan seluruh jaringannya. nah itu, Anda tidak cuma kehilangan pengetik, Anda menghancurkan sebuah router informasi informal. Analisis yang sangat tajam. Asisten-asisten ini secara historis membentuk jaringan komunikasi bayangan yang pastinya tidak pernah digambar di bagian organisasi manapun. Iya, nggak ada dicetak biru. Dapat info krusial lewat obrolan 3 menit di meja asisten, tiba-tiba mereka harus mengirim email resmi yang mungkin baru dibalas 3 hari kemudian. Wah, kacau itu. Arus informasi informal yang melumasi roda perusahaan langsung mengering seketika. Persis, budaya kerja menjadi kaku. Dan pada akhirnya, janji efisiensi dari komputerisasi tersebut justru memicu kemacetan operasional. Bahkan di departemen yang nggak ada hubungannya dengan keputusan awal itu ya, ini bikin saya berpikir tentang ekosistem hutan. Analoginya gimana tuh? Anda menyingkirkan satu spesies serangga karena dianggap hama perusak daun. Tapi tiba-tiba, burung pemakan serangga itu migrasi. Terus tanaman yang biasanya diserbuki burung tersebut gagal berbuah. Dan akhirnya predator puncak di hutan itu kelaparan. Iya, Anda menarik satu ranting dan seluruh lantai hutan bergetar. Menyerap apa yang disebut sebagai umpan balik atau feedback. Sebuah sistem nggak beroperasi di ruang hampa, kan?
Betul, ia selalu bergesekan dengan lingkungannya. Teks kita menyoroti kisah nyata sebuah perusahaan pembuat alat angkat beban. Oh, saya ingat ini. Mereka memproduksi plat beban dalam 2 skema warna, kan? Ia abu-abu standar dan edisi khusus merah putih biru menjelang Olimpiade. Saya bisa menebak kemana arahnya. Olimpiade selesai, dan tiba-tiba nggak ada lagi yang ingin mengangkat beban berwarna patriotik di garasi mereka. Persis banget. Penjualan warna merah putih biru terjun bebas dan produk itu mulai menumpuk jadi gunung di gudang. Dan laporan inventaris yang menunjukkan penumpukan ini bukan sekedar catatan akuntansi ya. Sama sekali bukan. Itu adalah umpan balik negatif yang berteriak dari lingkungan luar. Organisasi yang sehat akan menggunakan umpan balik ini sebagai mekanisme koreksi otomatis. Berarti mereka akan melihat data tersebut, terus menghentikan jalur produksi cat merah putih biru itu. Betul. Dan mengalihkan semua sumber daya ke pelat abu-abu standar. Kalau sebuah sistem menutup mata terhadap umpan balik lingkungannya, ya pada dasarnya mereka sedang menghitung hari menuju kebangkrutan. Ngeri juga ya. Ini memicu pertanyaan tentang mekanisme pertahanan sistem. Kalau perusahaan harus terus-menerus mendengarkan lingkungan luarnya untuk bertahan hidup, seberapa lebar mereka harus membuka pintu informasi tersebut? Pertanyaan bagus. Karena dari catatan kita, ada spektrum yang sangat jelas mengenai batas sistem ini, antara yang terbuka dan yang tertutup. Jadi nggak semuanya dibuka lebar-lebar. Tentu, Mbak. Batas sistem atau boundary itu menentukan permeabilitas organisasi terhadap informasi. Di satu ujung spektrum, kita punya sistem terbuka. Contohnya kayak gimana? Bayangkan departemen kreatif di sebuah agensi periklanan yang sedang menggodok kampanye besar. Batas sistem mereka sengaja dibuat sangat tipis dan berpori. Biar idenya gampang masuk ya. Ya, informasi dari luar kayak tren media sosial, berita pop culture, masukan dari staf junior, itu dibiarkan mengalir masuk tanpa hambatan. Ide-ide dilemparkan secara transparan melintasi meja karena oksigen dari kreativitas adalah aliran data yang bebas. Tepat sekali, aliran yang tidak terstruktur. Tapi di sisi lain, Nggak semua departemen bisa hidup dengan oksigen seperti itu kan? Saya memikirkan ujung spektrum yang berlawanan. Kalau Anda adalah Departemen SDM yang mengelola data medis karyawan atau merencanakan PHK massal, transparansi adalah bencana. nah disitulah sistem tertutup beroperasi. Akses dibatasi secara brutal. Brutal ya kata kuncinya. Contoh ekstrim dari literatur kita adalah Unit Perencanaan Keamanan Nasional di Departemen Pertahanan. Pintu berlapis baja, jaringan komputer yang terisolasi dari internet luar. Dan informasinya pasti cuma didistribusikan berdasarkan protokol need to know kan? Hanya yang butuh yang boleh tahu. Betul. Kalau Anda tidak punya izin keamanan dan alasan operasional langsung untuk melihat sebuah dokumen, Anda nggak akan pernah tahu dokumen itu ada. Tujuannya sama sekali bukan inovasi, melainkan preservasi dan keamanan. Iya, hal yang sangat menarik di sini adalah setiap perusahaan berskala menengah hingga besar pasti menampung kedua jenis ekstrem ini di bawah satu atap yang sama. Wah, iya juga ya. Anda punya departemen R&D yang menuntut keterbukaan total berbagi gedung dengan departemen keuangan yang sangat tertutup. Bagaimana sebuah organisasi mencegah kedua filosofi yang bertolak belakang ini agar nggak saling menghancurkan? Pasti ada gesekan yang luar biasa setiap kali informasi harus melintasi batas-batas ini. Dan gesekan itu adalah alasan utama mengapa analisis sistem ada. Pekerjaan mereka semacam merancang antarmuka. Betul? Semacam katup pengaman antara subsistem yang terbuka dan tertutup. Mereka harus membangun infrastruktur data yang memungkinkan Departemen R&D mengekstrak anggaran dari Departemen Keuangan. Tanpa membiarkan R&D melihat rincian gaji semua orang di perusahaan. Persis. Ini pekerjaan yang menuntut presisi arsitektural tinggi. Kalau katupnya terlalu longgar, rahasianya bocor. Kalau terlalu ketat, birokrasinya melumpuhkan inovasi. Masuk akal banget. Jadi kita punya ego sektoral antar departemen dengan batas yang berbeda-beda. Tapi, kerumitan ini ternyata punya dimensi vertikal juga kan? Oh, tentu. Bukan hanya Departemen R&D dan Keuangan yang punya diet informasi berbeda, tapi tingkatan manajerial di dalam perusahaan itu sendiri juga mengonsumsi data dengan cara yang secara fundamental berbeda. Oke, mari kita bahas ini. Kita harus melihat organisasi melalui 3 lensa hierarki manajemen utama. Ya, dari teks kita ada manajemen operasional, manajemen menengah, dan manajemen strategis. Membangun sistem tanpa memahami anatomi ketiga level ini kayaknya sama dengan mendesain mobil tanpa tahu apakah itu dipakai untuk balapan atau mengangkut pasir.
Analogi yang pas. Mari kita susuri dari lantai dasar. Manajemen operasional. Ini adalah para supervisor pabrik, manajer toko, pemimpin regu shift malam. Berputar hari ini juga. Karakteristik utama dari level ini adalah mereka berurusan dengan kepastian dan pengunangan. Keputusan yang mereka buat hari ini kurang lebih sama dengan keputusan mereka Selasa lalu. Karena itu, diet data mereka sangat spesifik ya. Mereka menuntut informasi internal yang sepenuhnya real time. Betul. Mereka perlu tahu titik krisis saat ini juga. Misalnya, berapa unit yang gagal uji kualitas di mesin nomor 3 dalam 1 jam terakhir. Atau apakah bahan baku di gudang B cukup untuk shift sore? Mereka nggak punya waktu untuk memikirkan proyeksi tren konsumen 5 tahun ke depan. Nggak ada gunanya buat mereka. Nah, begitu kita naik 1 lantai ke manajemen menengah, asupan makanannya berubah. Mereka bukan lagi pemadam kebakaran harian kan? Tapi mereka juga belum jadi arsitek masa depan perusahaan. Manajemen menengah ini posisinya sangat krusial, sekaligus rentan. Mereka bertindak sebagai penerjemah. Tugas utama mereka itu perencanaan jangka pendek dan pemecahan masalah yang kompleks, bukan? Iya, kalau manajer operasional melaporkan mesin nomor 3 terus-menerus menghasilkan produk cacat, manajer menengahlah yang harus melakukan investigasi lintas sektoral. Dan untuk melakukan itu, mereka pasti butuh gabungan data, real time dari pabrik, ditambah data historis dari 6 bulan lalu. Ditambah lagi alat simulasi prediktif. Mereka akan bertanya kepada sistem, seandainya kita menghentikan mesin nomor 3 dan memindahkan bebannya ke mesin nomor 1 dengan biaya lembur, Apakah kita masih mencapai target kuartal ini? Wow, mereka butuh fleksibilitas data untuk bermain dengan skenario bagaimana jika. betul sekali. Lalu kita sampai di lantai paling atas, ruang rapat eksekutif. Manajemen strategis, CEO, CFO, para dewan direksi. Di puncak hierarki ini, aturan mainnya berubah total. Para eksekutif hidup dan bernafas di lingkungan yang didominasi oleh ketidakpastian. Keputusan yang mereka buat seringkali adalah keputusan satu kali ya, yang nggak ada preseden historisnya. Tepat, keputusan seperti, haruskah kita mengakuisisi pesaing terbesar kita di Eropa? Atau haruskah kita mengubah model bisnis ke langganan digital? Berarti laporan harian tentang mesin nomor 3 yang rusak tadi sama sekali nggak relevan bagi mereka? Kecuali kalau kerusakan itu sudah mengancam harga saham perusahaan. Iya. Berarti sumber asupan data utama mereka didominasi oleh informasi eksternal, riset pasar global, analisis intelijen kompetitor. Regulasi pemerintah yang baru disahkan, dan proyeksi makroekonomi jangka panjang. Sistem informasi mereka harus mampu memindai horizon, bukan sekedar melihat ke kaca spion. Jadi, apa makna dari semua ini? Tunggu dulu. Saya mencoba menempatkan diri saya di posisi analis sistem yang disewa oleh perusahaan ini. Oke, silahkan. Saya melihat CEO yang meminta teropong untuk melihat 5 tahun ke depan. Terus manajer menengah yang meminta kalkulator skenario. Dan manajer operasional yang meminta stopwatch, detik ini juga. Dan Anda harus memuaskan ketiganya. Membangun satu sistem terpadu yang bisa memuaskan ketiga level kelaparan ini sekaligus, rasanya kayak mencoba merancang satu kendaraan yang bisa berfungsi sebagai kapal selam, traktor, dan jet tempur. Pasti ada titik di mana sistem ini patah. Wah, titik patah itu tidak terhindarkan. Dan ini diperparah oleh sebuah patologi organisasi yang dalam literatur disebut sebagai tunnel vision atau pandangan terowongan. Pandangan terowongan? Saya bisa membayangkan ini. Sang manajer pemasaran melihat seluruh eksistensi perusahaan hanya sebagai mesin peluncur kampanye iklan. Dan kalau Anda mewawancarai manajer produksi, dia akan bersumpah kalau perakitan barang adalah satu-satunya detak jantung perusahaan. Sementara staf pemasaran dianggap cuma orang-orang yang menghabiskan anggaran. Tahu kan, setiap manajer memiliki insentif psikologis dan politis untuk menganggap data mereka yang paling penting. Dan ujung-ujungnya mereka menimbun data tersebut di sistem kecil yang terisolasi. Tepat. Nah, upaya modern untuk menghancurkan tembok-tembok silo ini biasanya diwujudkan dalam implementasi sistem raksasa. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah sistem seperti ERP. Enterprise Resource Planning ya. Betul. Perangkat lunak bernilai jutaan dolar seperti SAP atau Oracle yang berjanji untuk menyatukan segalanya. Lalu menyajikannya sebagai laporan skenario bagi manajer menengah. Dan akhirnya merangkumnya menjadi tren makro di dashboard sang CEO. Kedengarannya sih seperti solusi ajaib, tapi saya bertaruh implementasinya adalah mimpi buruk. Orang pasti benci dipaksa menyerahkan kekuasaan atas data mereka.
Penolakan yang terjadi seringkali bersifat endemik. Kegagalan sistem ERP skala besar jarang sekali disebabkan oleh kelemahan kode pemrogramannya. Selalu masalah budaya ya. Hampir selalu bermuara pada resistensi budaya, meminta departemen yang terbiasa dengan otonomi sistem tertutup mereka untuk tiba-tiba menelanjangi data operasional ke basis data terpusat. Yang bisa dilihat oleh seluruh jajaran eksekutif. Itu memicu ketakutan. Sangat ketakutan. Mereka merasa kehilangan kekuasaan, merasa diawasi secara mikro. Teknologi itu bisa diinstal dalam seminggu. Tapi mengubah pandangan terowongan manusia membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik bagi saya. Bagaimana Anda bisa meyakinkan manajer produksi yang defensif, manajer pemasaran yang egois, dan CEO yang gak sabaran untuk setuju pada satu arsitektur sistem baru? Nggak bisa pakai bahasa teknis. Jelas. Kalau Anda pakai bahasa teknis atau ribuan baris kode, mereka akan kehilangan fokus. Anda butuh semacam peta perdamaian yang sangat netral dan visual. Dan dari materi kita, alat diplomasi tertinggi untuk analisis sistem adalah sesuatu yang disebut Data Flow Diagram atau DFD. DFD. Ini adalah bahasa universal yang kita butuhkan, kan? Ya, dan yang paling krusial, sebagai langkah awal adalah membangun konteks level DFD. Ini beda banget sama bagian organisasi biasa. Karena bagian organisasi itu penuh muatan politis tentang siapa melapor ke siapa, yang sering memicu pertengkaran ego. Betul. DFD membuang semua struktur kekuasaan itu dan hanya berfokus pada satu hal mutlak, bagaimana data masuk, bertransformasi, dan keluar dari sistem. Untuk Anda yang sedang mendengarkan sambil mengemudi atau berolahraga, bayangkan diagram ini. Kekuatannya terletak pada kesederhanaannya yang radikal. Hanya ada 4 bentuk geometri dasar yang digunakan. Iya, nggak ada ikon komputer 3D atau grafik rumit. Pertama, ada bentuk persegi ganda. Saya mengasumsikan ini adalah orang luar. Betul, itu melambangkan entitas eksternal. Ini bisa berupa pelanggan, vendor supply, atau bahkan lembaga pajak pemerintah. Intinya, siapapun atau apapun yang menyuplai data ke sistem kita atau menerima data dari kita, tapi di luar kendali kita. Persis. Kemudian kita punya bentuk panah. Ini adalah arteri dari diagram tersebut. Panah melambangkan aliran data. Dan informasi yang bergerak ini harus selalu dilabeli dengan kata benda yang spesifik kan, kayak faktor tagihan atau formulir pendaftaran. Ya, nggak boleh pakai kata kerja. Panah ini membawa paket data dari entitas eksternal menuju pusat transformasi. Nah, pusat ini digambarkan dengan simbol ketiga, persegi panjang dengan sudut melengkung. Ini adalah mesinnya kan? Prosesnya. Proses adalah ruang alkimia dari sistem. Ini tempat di mana data mentah yang masuk diubah, dikalkulasi atau direstrukturisasi menjadi output yang bermakna. Menarik. Dan simbol terakhir, yang keempat, adalah persegi panjang terbuka di salah satu ujungnya. Ini adalah data store atau penyimpanan data. Tempat di mana data diistirahatkan, entah itu di lemari arsip baja yang berdebu atau di server cloud tercanggih. Oke, mari kita terjemahkan geometri ini ke dalam skenario nyata yang relevan dari teks. Bayangkan sebuah sistem reservasi maskapai penerbangan. Contoh yang klasik. Kalau kita menggambar DFD tingkat konteks untuk ini, dari mana kita memulai? Kita mulai dengan Anda. Anda adalah penumpang. Sebuah entitas eksternal yang digambarkan sebagai persegi ganda di tepi diagram. Oke, jadi saya memicu seluruh operasi ini dengan mengirimkan sebuah paket data. Ya, sebuah panah mengarah dari Anda menuju ke tengah diagram, membawa aliran data yang dilabeli permintaan perjalanan. Paket data ini isinya variabel kritis kayak tanggal keberangkatan, kota tujuan, dan jumlah penumpang. Betul. Lalu panah itu menghantam kotak proses besar di tengah diagram, yaitu sistem reservasi itu sendiri. Di dalam kotak itulah algoritma maskapai bekerja membandingkan permintaan saya dengan ketersediaan kursi. Setelah selesai dikunyah oleh proses tersebut, sistem kan nggak bisa diam saja. Harus ada output. Tentu ada. Panah balasan keluar dari kotak proses, mengarah kembali ke Anda. Membawa aliran data berupa tiket dan konfirmasi jadwal. Sederhana banget ya. Tapi tunggu, keindahan DFD adalah kemampuannya memperlihatkan dampak sekunder. Saat sistem mengeluarkan tiket untuk Anda, kotak proses tersebut juga menembakkan panah lain ke arah yang berbeda. Ke entitas eksternal internal milik perusahaan, kayak kru maskapai. Persis. Panah ini membawa aliran data berupa manifest penumpang.
Sehingga saat Anda tiba di gerbang keberangkatan esok harinya, kru sudah tahu nama Anda? Dan mereka tahu kalau saya memesan makanan vegetarian. Nah, itu contoh sempurna. Arti konteks level DFD ini rasanya persis seperti melayang dengan helikopter di atas sistem perpipaan raksasa sebuah kota. Dari ketinggian itu, kita sama sekali nggak bisa melihat material pipanya. Kita nggak peduli teknisnya. Benar. Kita nggak tahu apakah itu pipa besi tua berkarat atau PVC modern. Kita nggak tahu apakah katup airnya diputar dengan tenaga manusia yang berkeringat atau diatur oleh kecerdasan buatan. Dan intinya adalah kita memang tidak boleh peduli tentang hal itu di tahap ini. Dari atas helikopter yang relevan hanyalah dari mana air itu mengalir dan ke titik mana ia bermuara secara logis. Abstraksi itu adalah senjata paling ampuh dari seorang analis. Dengan mengabaikan medium fisiknya, analis menyingkirkan bias dan perdebatan teknis. Mereka nggak perlu pusing bahas server kuantum atau kertas rangkap. Ya, mereka bisa meletakkan selembar kertas berisi DFD di atas meja ruang rapat, menatap para manajer yang sebelumnya saling bersaing, dan berkata, sebelum kita berdebat tentang perangkat lunak mana yang akan dibeli, bisakah kita semua sepakat bahwa data faktur harus mengalir dari pelanggan ke proses pembayaran? Begitu Anda mendapatkan persetujuan pada aliran logis ini, Anda baru saja menjinakkan ego perusahaan. Itu adalah sebuah kemenangan diplomasi. Sungguh sudut pandang yang merombak asumsi dasar. Jika kita tarik mundur untuk merangkum eksplorasi kita hari ini, memahami cara kerja bisnis modern bagi Anda yang selalu mencari lapisan makna yang lebih dalam, ternyata nggak ada hubungannya dengan menghafal jabatan di bagan organisasi. Sama sekali nggak. Bisnis adalah ekosistem informasi. Ya, kita telah membongkar bagaimana subsistem saling bergesekan. Bagaimana organisasi merancang katup antara keterbukaan radikal dan kerahasiaan tertutup. Kita juga mengidentifikasi bahwa manajer operasional dan CEO memiliki kelaparan data yang berada di dimensi waktu yang berbeda sama sekali. Dan pada puncaknya, kita melihat bagaimana analis mereduksi kekacauan ego dan politik kantor tersebut menjadi geometri murni yang mengalir bernama data flow diagram. Sebuah perjalanan yang padat, namun seluruh diskusi tentang arsitektur informasi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sebuah paradoks modern yang patut kita renungkan bersama setelah sesi ini berakhir. Silakan, berikan audiens kita sesuatu yang mengusik pikiran. Kita telah membahas bagaimana seluruh pergerakan bisnis saat ini yang didorong oleh analis dan sistem ERP raksasa itu mengarah pada transparansi dan integrasi yang radikal. Tujuannya efisiensi maksimum, kan? Ya, dorongannya adalah meruntuhkan dinding, membuka katup, dan menjadikan organisasi sebagai satu sistem super terbuka di mana pimpinan bisa melihat setiap aliran data hingga ke tingkat paling mikro. Kedengarannya ideal. Tapi kalau kita memaksa pencahayaan maksimum ke setiap sudut perusahaan, apakah kita secara nggak sengaja sedang membasmi ruang-ruang gelap yang justru sangat kita butuhkan? Ruang gelap, maksudnya sistem yang tertutup tadi. Betul. Secara historis, ruang tertutup informal yang bebas dari pengawasan dashboard pusat, inilah yang bertindak sebagai laboratorium eksperimen, tempat di mana ide-ide liar, tidak efisien, dan setengah matang bisa berevolusi sebelum dihakimi oleh para eksekutif. Saya paham maksud Anda. Kalau ide liar itu langsung terpantau oleh CEO di hari pertama, pasti langsung dimatikan karena dianggap boros. Persis. Jadi kalau kita membangun sistem yang menghilangkan semua persembunyian demi efisiensi, apakah kita sedang mencekik kemampuan mutasi dan inovasi perusahaan kita sendiri? Wow, itu adalah renungan yang akan membuat setiap manajer yang mendengarkan ini memandang layar komputer mereka dengan perasaan was-was besok pagi. Terkadang bayangan sama pentingnya dengan cahaya bagi kelangsungan hidup sebuah ekosistem. Betul sekali. Keseimbangan adalah kuncinya. Sempurna. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga untuk mempertajam perspektif dalam diskusi ini. Teruslah pertanyakan struktur di sekitar Anda, dan sampai jumpa di bedah materi brilian kita yang berikutnya.